Sekarang adalah hari ke-6 saya berada kembali di kota Yogyakarta. Sore hari ini turun hujan, tidak begitu besar dan terkadang berhenti. Saat ini saya sedang berteduh karena menggunakan sepeda motor dan tanpa jas hujan. Tempat yang dituju adalah Stasiun Tugu. Keperluannya mengurus tiket untuk kembali ke Jakarta. Cukup lama juga saya berteduh menanti hujan sedikit reda. Akhirnya saya tiba juga di Stasiun Tugu. Stasiun cukup ramai dengan orang yang akan berangkat dan mengurus keberangkatan mereka. Termasuk juga penumpang yang akan berangkat menggunakan kereta ke bandara dan ke arah Solo. Belum pulang, mari. Ketika urusan tiket keberangkatan saya selesai diurus, saya segera ke seberang jalan di mana sepeda motor yang mengantar menunggu. Karena orang yang mengantar tidak ada di parkiran, maka saya melihat ke sekeliling. Akhirnya saya pergi ke sebuah toko yang menjual oleh-oleh dekat parkiran tersebut. Ada banyak makanan cemilan di toko ini, mulai dari bakpia dengan beragam rasa hingga harum manis yang biasa dijual di pasar malam, itu menurut penjaga tokonya. Saya pun kemudian membeli sekotak bakpia saja, bukan untuk keperluan oleh-oleh, tapi sekadar buat camilan nanti malam kalau sedang merasa lapar. Bakpia yang saya beli terdiri dari 3 rasa, yaitu nanas, coklat, dan keju. Toko ini kelihatannya sebuah toko kecil, namun cemilan dan oleh-oleh yang dijual cukup banyak juga. Lihat tuh, ada abon gulung. Roti sisir dan bakpia patok oleh-oleh khas Yogya ada tertulis di sana. Malam harinya saya pergi keluar karena masih belum merasa ngantuk. Tujuan saya adalah tempat yang ada keramaiannya, walau hari sudah menjelang tengah malam. Saya pun berjalan seorang diri di malam hari tersebut. Biarpun malam keamanan terlihat cukup kondusif di tempat ini, jadi tidak ada rasa was-was saat saya berjalan seorang diri di malam hari itu. Sebelumnya memang sudah saya tanyakan terkait situasi di malam hari di sini. Memasuki Prawirotaman di malam hari selalu terasa seperti membuka pintu ke dunia yang berdetak dengan ritme yang berbeda. Lebih pelan, lebih intim, namun tetap penuh bisik-bisik kehidupan. Lampu-lampu kafe berpendar lembut, seolah meneteskan madu ke udara yang hangat. Jalanan sempit itu menjadi panggung kecil tempat para pejalan kaki, pengendara sepeda, dan para perantau saling bersilangan tanpa tergesa.
Aroma kopi, rempah, dan hujan yang tertahan di dedaunan bercampur menjadi satu, menciptakan wangi yang hanya bisa ditemukan di sudut-sudut kota yang tahu cara merawat kenangan. Di antara mural-mural yang memudar dan papan nama penginapan yang berderet, ada rasa bahwa waktu di sini tidak berjalan lurus. Ia berputar, melingkar, menahan siapapun yang lewat untuk tinggal sedikit lebih lama. Suara musik dari bar kecil merembes keluar, seperti undangan halus untuk singgah, sementara dari kejauhan terdengar tawa yang pecah lalu hilang di telan malam. Prawiro Taman bukan sekadar tempat, ia adalah jeda. Sebuah napas panjang yang diambil oleh kota yang tak pernah benar-benar tidur. Dan ketika kau melangkah di bawah cahaya kuningnya, kau merasa seolah sedang berjalan di antara cerita-cerita yang belum selesai dituliskan. Memasuki Prawiro Taman di malam hari selalu terasa seperti menjejakkan kaki ke ruang yang tidak sepenuhnya milik masa kini. Ada sesuatu di udara, sebuah getaran halus yang membuat langkah melambat, seolah-olah malam ingin memastikan setiap detik tertangkap oleh indera. Di sepanjang jalan, lampu-lampu kuning dari kafe dan penginapan memancar lembut, seperti cahaya yang sengaja diturunkan agar tidak mengusik keheningan yang sedang tumbuh. Bayangan pepohonan jatuh di aspal, bergerak pelan tertiup angin, menciptakan tarian samar yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang berjalan tanpa tergesa. Dari kejauhan, suara motor melintas, namun segera larut dalam dengung malam yang hangat. Aroma kopi yang baru diseduh bercampur dengan wangi sate yang dibakar di pinggir jalan. Udara membawa semuanya sekaligus, manis, gurih, dan sedikit berdebu, menciptakan perpaduan yang hanya bisa ditemukan di kawasan yang hidup dari pertemuan para pelancong. Di teras-teras kecil, para backpacker duduk dengan ransel yang sudah lelah, berbagi cerita tentang perjalanan yang belum selesai. Tawa mereka pecah, lalu menghilang, seperti riak kecil di permukaan sungai yang tenang. Di sudut lain, musik dari bar kecil merembes keluar, tidak memaksa, hanya mengalun seperti bisikan yang mengajak siapapun untuk singgah. Nada-nadanya melayang di udara, bertemu dengan suara gelas yang saling beradu dan percakapan yang terpotong-potong. Ada keintiman yang sulit dijelaskan. Sebuah rasa bahwa setiap orang di sini sedang mencari sesuatu, entah itu ketenangan, inspirasi, atau sekadar tempat untuk melupakan waktu. Prawiro Taman di malam hari adalah mosaik dari cahaya, suara, dan aroma yang saling bertautan. Ia bukan sekadar jalan, ia adalah ruang pertemuan antara mereka yang datang dari jauh dan mereka yang tinggal untuk menjaga denyutnya tetap hidup. Dan ketika kau berjalan melewatinya, kau merasa seolah sedang menyusuri halaman buku yang belum selesai ditulis. Setiap langkah membuka paragraf baru, setiap sudut menyimpan kemungkinan cerita yang lain. Malam di Prawiro Taman tidak pernah benar-benar gelap. Ia berpendar dengan cara yang lembut, seperti kota yang sedang bermimpi, dan mengajak siapapun yang lewat untuk bermimpi bersamanya. Prawiro Taman di malam hari bukan hanya jalan yang berpendar oleh lampu kuning kafe, tetapi juga sebuah panggung terbuka di mana musik menjadi bahasa yang menyatukan para pengembara. Di deretan kafe yang berjejer rapat, setiap pintu seolah menjadi gerbang menuju dunia berbeda, dunia yang dipenuhi denting gitar, gebukan drum, dan suara vokal yang merambat ke udara malam. Begitu melangkah masuk ke salah satu kafe, kau akan disambut oleh cahaya temaram yang sengaja ditata untuk menciptakan keintiman. Di sudut panggung kecil, sebuah band lokal memainkan lagu-lagu yang berayun antara jazz, blues, dan balada akustik. Nada-nada itu tidak hanya terdengar, tetapi juga terasa, meresap ke dalam percakapan, ke dalam gelas-gelas yang beradu, bahkan ke dalam langkah kaki yang pelan menyesap suasana. Musik di sini bukan sekadar hiburan, ia adalah denyut nadi yang menjaga malam tetap hidup. Di kafe lain, suasana berbeda menunggu. Lampu neon berwarna biru dan merah menciptakan atmosfer yang lebih riang, lebih bersemangat. Band indie muda mengalunkan lagu-lagu penuh energi, membuat para pengunjung mengangguk mengikuti ritme. Tawa pecah di antara bait-bait lagu, dan sesekali ada yang berdiri, membiarkan tubuh mereka digerakkan oleh alunan musik. Malam di Prawiro Taman adalah mosaik suara. Setiap kafe menyumbangkan satu lapisan, satu warna, satu cerita. Ada pula kafe yang memilih jalur lebih intim. Hanya gitar akustik dan vokal yang jernih, mengalun seperti bisikan rahasia. Di ruang kecil itu, musik menjadi percakapan yang paling jujur, seolah setiap lirik adalah surat terbuka yang ditulis untuk siapapun yang mendengarkan. Pengunjung duduk lebih dekat, mata mereka tertuju pada penyanyi, dan untuk sesaat dunia luar menghilang, digantikan oleh keheningan yang penuh makna. Prawiro Taman di malam hari adalah simfoni yang tidak pernah selesai. Dari satu kafe ke kafe lain, kau bisa merasakan pergeseran atmosfer, dari riuh ke tenang, dari energi ke melankolis. Jalanan menjadi koridor musik,
di mana setiap nada adalah undangan untuk singgah, setiap suara adalah cerita yang menunggu untuk didengar. Dan ketika kau berjalan keluar, meninggalkan deretan kafe itu, musik tetap mengikuti, bergema di dalam langkahmu, seolah malam ingin memastikan bahwa kau membawa pulang sebagian dari denyutnya. Prawirotaman di malam hari adalah sebuah orkestra jalanan. Dari satu kafe ke kafe lain, musik berganti wajah, kadang lembut seperti bisikan, kadang riuh seperti pesta, kadang intim seperti doa. Setiap nada adalah undangan, setiap panggung adalah cerita, dan setiap pengunjung adalah bagian dari simfoni yang tak pernah selesai. Perjalanan ini seperti membaca sebuah buku musik terbuka. Setiap kafe adalah bab, setiap nada adalah kalimat, dan setiap pengunjung adalah tokoh yang menghidupkan cerita. Malam di Prawirotaman bukan sekadar hiburan, ia adalah perjalanan atmosferik, di mana pejalan kaki menjadi bagian dari simfoni yang terus berputar, dari jazz yang menenangkan hingga reggae yang merayakan dunia. Jalan Prawirotaman terbentang seperti lorong waktu, di mana lampu-lampu jalan menggantung rendah, memantulkan cahaya kuning ke aspal yang basah oleh embun. Malam belum ramai, tapi sudah terasa hidup. Cafe Jazz Temaram menjadi persinggahan pertama. Di sana, saksofon menyapa seperti teman lama. Musiknya tidak berteriak, hanya berbisik, mengajak duduk dan diam. Kopi hitam mengepul, dan waktu seolah melambat. Di sudut ruangan, pasangan saling bertukar tatapan, seolah nada-nada itu adalah bahasa rahasia mereka. Langkah berlanjut ke bar Indiriang, di mana dunia berubah warna. Lampu neon biru dan merah menari di dinding, dan gitar mulai berderak. Vokal menyambar udara, tawa pecah di antara bait lagu. Di sini, malam bukan untuk diam, tapi untuk merayakan. Backpacker dari berbagai negeri saling menyapa, menyatu dalam ritme yang tak mengenal batas. Setelah riuh, kau mencari hening. Kafe akustik intim menyambut dengan panggung kecil dan suara gitar yang mengalun seperti surat cinta. Penyanyi duduk tenang, menyanyikan lagu tentang perjalanan dan kehilangan. Pengunjung mendengarkan dengan mata, bukan telinga. Di sini, musik bukan hiburan, tapi pengakuan. Langkahmu kemudian membawa ke pub blues nostalgia. Poster-poster tua menatap dari dinding, dan gitar elektrik mulai menggeram. Lagu-lagu lama bergema, membawa kenangan yang tak pernah benar-benar hilang. Malam terasa seperti masa lalu yang kembali sebentar untuk menari. Terakhir, kau tiba di kafe fusion dunia. Ritme Latin bertemu reggae, dan dunia terasa lebih kecil. Pelancong dari berbagai benua duduk bersama, mengangguk mengikuti irama. Musik di sini bukan milik satu bangsa, tapi milik semua yang pernah merasa jauh dari rumah. Dan ketika kau melangkah pulang, musik masih bergema di langkahmu. Prawirotaman tidak hanya kau lewati, ia telah masuk ke dalammu. Malam terasa seperti simfoni yang belum selesai, dan kau tahu, suatu saat, kau akan kembali untuk mendengarkan bab berikutnya. Malam membuka dirinya perlahan di Prawirotaman. Lampu-lampu jalan menggantung rendah, memantulkan cahaya kuning ke wajah-wajah yang berjalan tanpa tergesa. Disinilah perjalanan dimulai, bukan sekadar langkah, tapi simfoni yang akan dimainkan oleh kota. Di kafe Jazz Temaram, saksofon menyapa seperti teman lama. Nada-nadanya merambat pelan, menenangkan jiwa yang lelah. Di sudut ruangan, kopi mengepul, dan waktu seolah melambat. Langkah berlanjut ke bar Indiriang. Di sini, dunia berubah warna. Gitar berderak, vokal berteriak, dan tawa pecah seperti riak sungai. Malam menjadi pesta kecil yang tak mengenal batas. Kau mencari hening, dan kafe akustik intim menyambutmu. Gitar akustik mengalun seperti surat cinta yang tak pernah dikirim. Di sini, musik bukan hiburan, ia adalah pengakuan. Di pub blues nostalgia, masa lalu kembali sebentar untuk menari. Nada gitar elektrik menggeram, membawa malam kekenangan yang tak pernah benar-benar hilang. Waktu terasa seperti lagu lama yang masih relevan. Kau tiba di kafe fusion dunia. Ritme Latin bertemu reggae, dan dunia terasa lebih kecil. Pelancong dari berbagai benua duduk bersama, mengangguk mengikuti irama. Musik di sini bukan milik satu bangsa, tapi milik semua yang pernah merasa jauh dari rumah. Malam di Prawirotaman selalu punya cara untuk memanggil remaja keluar dari kamar mereka. Jalanan sempit itu menjadi ruang bebas, tempat lampu neon dan cahaya kafe berbaur dengan tawa muda yang belum mengenal batas.
Mereka datang berkelompok, duduk di kursi kayu kafe atau di pinggir jalan, berbagi cerita yang kadang serius, kadang hanya gurauan ringan. Gelas es teh manis dan kopi susu menjadi saksi percakapan panjang, sementara musik dari band lokal mengalun di latar, memberi ritme pada setiap kata. Ada yang sibuk memotret suasana, mengabadikan malam dengan kamera ponsel, seolah ingin memastikan bahwa kebersamaan ini tidak hilang begitu saja. Ada pula yang hanya diam, menikmati atmosfer, membiarkan suara gitar dan drum mengisi ruang kosong di dalam hati. Prawiro Taman bagi mereka bukan sekadar tempat nongkrong. Ia adalah ruang pertemuan, tempat identitas muda diuji dan dirayakan. Di sini, mereka belajar tentang kebebasan, tentang persahabatan, tentang bagaimana malam bisa menjadi guru yang lembut. Dan ketika jam semakin larut, mereka tetap bertahan. Tawa masih pecah, musik masih bergema, dan jalanan masih hidup. Malam di Prawiro Taman adalah milik mereka, remaja yang mencari arti, yang merayakan kebersamaan, dan yang percaya bahwa setiap malam menyimpan cerita baru untuk ditulis. Remaja di Prawiro Taman adalah mozaik kehidupan malam. Mereka berbeda, namun bersama-sama menciptakan atmosfer yang unik, tawa bercampur dengan musik, cahaya neon berpadu dengan bisikan rahasia. Malam menjadi ruang belajar, ruang bermain, dan ruang merayakan kebebasan muda. Malam itu, Prawiro Taman berpendar dengan cahaya lampu kafe dan riuh musik yang merembes ke jalan. Jalanan sempit menjadi panggung, dan para remaja datang dengan langkah ringan, membawa energi muda yang siap mewarnai malam. Si pendiam tiba lebih dulu. Ia duduk di sudut kafe jazz, menatap saksofon yang mengalun pelan. Buku catatan terbuka di depannya, pena bergerak menulis kata-kata yang hanya ia pahami. Malam baginya adalah ruang untuk menyerap, bukan untuk bersuara. Tak lama kemudian, si fotografer muncul. Kamera tergantung di lehernya. Matanya sibuk mencari cahaya yang unik. Ia memotret mural di dinding, wajah teman-temannya, bahkan bayangan lampu yang jatuh di aspal. Baginya, setiap detik adalah bingkai yang harus disimpan. Gelombang tawa pecah ketika si penggagas tawa datang. Ia membawa energi riang, melontarkan candaan yang membuat meja mereka hidup. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi riuh, dan semua ikut tertawa, bahkan si pendiam yang biasanya hanya tersenyum tipis. Di sisi lain meja, si pencari inspirasi duduk dengan tatapan jauh. Ia mendengarkan musik akustik dari panggung kecil, membiarkan lirik lagu menyusup ke dalam pikirannya. Sesekali ia menulis bait puisi di kertas, seolah malam itu adalah guru yang sedang membisikkan rahasia. Si sosialita jalanan datang paling belakangan, tapi segera membuat dirinya terasa di mana-mana. Ia berpindah dari satu meja ke meja lain, menyapa teman lama, berkenalan dengan orang baru. Malam baginya adalah jaringan sosial yang tak pernah selesai dirajut. Dan di dekat panggung, si penikmat musik duduk paling fokus. Matanya tak lepas dari gitar dan drum, tubuhnya ikut bergoyang mengikuti ritme. Ia tidak peduli dengan percakapan di meja, karena musik adalah dunia yang sepenuhnya ia huni. Malam itu, mereka semua bertemu, berbeda, namun saling melengkapi. Tawa bercampur dengan bisikan, foto-foto diabadikan, puisi ditulis, musik dimainkan, dan persahabatan dirajut. Prawiro Taman menjadi ruang kolektif, tempat remaja belajar tentang kebebasan, kebersamaan, dan arti malam yang tak pernah benar-benar berakhir. Ketika jam semakin larut, mereka berjalan bersama di jalan pulang. Lampu neon mulai redup, musik perlahan padam, tapi energi muda mereka masih menyala. Malam itu bukan sekadar nongkrong, ia adalah cerita yang akan mereka kenang, sebuah bab dalam novel kehidupan yang terus ditulis.